Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kelapangan dan juga keimanan. Semoga Allah senantiasa menambah keimanan kita dan menjadikan kita istiqomah di atas jalan sunnah ini. Naam, kita lanjutkan pembacaan ya, daurah yaitu penjelasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyura li Syekh Al-Hafiz Al-Hakami rahimallahu taala. Terakhir kita masih tentang beriman kepada hari akhir ya dan perincian-perinciannya. Beliau masih menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tentang perincian-perincian beriman kepada hari akhir. Dan perincian-perincian itu sebenarnya perincian yang dijelaskan oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Selanjutnya ya kita akan bacakan perincian-perincian yang disebutkan oleh penulis yang berkaitan dengan sirat ya kalau nggak salah terakhir itu sirat ya. Sirat dan perincian-perincian selanjutnya. Baik, kita akan bacakan ya. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala dalilus sirat minal kitab ma dalilus sirati minal kitab. Kata beliau, apa dalil adanya jembatan di akhirat nanti yaitu disebut dengan sirat, dalil dari Al-Qur'an. Nah, kemudian beliau menjawab, dalilnya surat Maryam ayat 71 dan 72. Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyyah thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiyah. Ya, Allah berfirman, dan sungguh tidak ada ya, dari kalian melainkan akan melewatinya. Ya. Melewati apa? Yaitu melewati sirat. Ya. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Ya. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan bagi semua manusia akan melewati sirat. Ya. Siapapun dia pasti akan melewati sirat. Dan sirat itu dia berada di punggung api neraka jahanam. Ya. Di mana di bawahnya neraka. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Naam, yang akan selamat di atas sirat adalah orang yang bertakwa. Makanya mengapa kita di dunia ini berusaha untuk bertakwa ya, supaya kita selamat. Ya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wa nadzur zalimina fiha jisiyah, dan orang-orang zalim dia akan tersungkur jatuh ya dengan kehinaan ke dalam neraka jahanam. Di dalam surat Al-Hadid Allah berfirman ya, berkaitan dengan keadaan orang beriman yang akan melewati sirat, ya, di mana mereka akan memiliki cahaya karena keadaannya gelap di sana ya, kecuali yang Allah berikan cahaya. Siapa mereka orang beriman? Allah berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa biaimanihim." Pada hari orang mukmin laki-laki dan perempuan akan melihat cahaya mereka di depan dan di eh, sebelah kanan mereka ya. Kemudian beliau bertanya, "Ma dalilu zalika wa sifatuhu minas sunnah?" Apa dalil sirat dan bagaimana sifatnya menurut hadis ya, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, hadisnya sangat banyak ya. Di antaranya hadis tentang syafaat. Nabi SAW bersabda, "Yu'ta bil jisr ya, faya ja'alu baina dhahri jahannam." Akan didatangkan nanti setelah selesai hisab mizan akan didatangkan yaitu jembatan. Yang jembatan ini adalah sirat. Para sahabat bertanya, jembatan apa? Seperti apa jembatan itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan ya, dia jembatan eh, eh, yang sangat licin
kemudian jembatan yang bisa menjatuhkan dengan mudah. Alaihi khatatif wa kalalib, ada besi-besi pengait yang tajam yang siap mengait, ya mengait gitu seperti pancing gitu ya. Wa hasaka mufaltaha laha syaukatu uqaifa, dan juga seperti duri-duri yang bengkok, ya duri-duri yang bengkok, takunu bin najd yuqalu laha sa'dan, seperti duri-duri yang ada di apa pepohonan yang ada di daerah Najd yang disebut dengan pohon sa'dan. Orang mukmin akan melewati jembatan ini. Di antara mereka, kata Nabi SAW, yamurul mu'minu alaiha kal barq, ada yang melewati seperti kilat, wakarih, ada juga yang seperti angin, ya. Wa ka'jawidil khayli war rukab, ada juga seperti seseorang yang mengendarai kuda atau kendaraan cepat. Fanaja muslim, dan orang yang muslim, ya tadi orang yang bertakwa, dia kan selamat. Jadi keadaan orang yang melewati sirat itu sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya. Makanya mengapa kita berusaha meningkatkan ketakwaannya supaya kita selamat, ya, dan supaya kita selamat. Wa naja makhdus, dan ada juga orang yang tercabik-cabik tapi tetap selamat. Ya mungkin sebelum dia memasuki surganya Allah dibersihkan dulu dosa-dosa yang belum dia bertobat di dunia, ya. Di dunia dia belum bertobat kepada Allah atas dosa-dosa selain kesyirikan tentunya, maka dibersihkan dengan tercabik-cabik melewati sirat tersebut, ya ter apa sulit, ya susah payah, tapi dia selamat, alhamdulillah masih selamat. Wa makdusun fi nari jahannam, ada juga yang tergelincir, yang dia ditakdirkan Allah harus disiksa dulu di neraka jahanam, nauzubillah min dzalik. Sehingga di antara mereka ada yang melewat dengan merangkak, sampai ada yang merangkak gitu. Naam, ya ini keadaan keadaan eh, sirat, ya. Berkata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sampai kepadaku annal jisra adaqqu minasy'ara wa ahadu minas saif. Disampaikan kepadaku bahwa jembatan tersebut dia itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, ya. Dan ini adalah gambarannya, sifatnya, ya. Adapun hakikatnya kita tidak tahu seperti apa, tetapi yang pasti ini ujian yang besar, ya. Kemudian berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, ma dalilul qisasi minal kitab. Apa dalil adanya kisos di dalam Al-Quran? Yaitu apa dalil kisos? Ya, ternyata nanti di akhirat setelah kaum muslimin selamat melewati sirat, ya sebelum masuk surga, mereka harus dikisos dulu di antara mereka. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 40, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak menzolimi sedikit pun hambanya. Kalau ada, ya kebaikan walaupun sebesar zarah, zarah sangat kecil sekali, ya, partikel yang sangat kecil. Kalau ada kebaikan itu Allah akan lipat gandakan dan Allah akan datangkan balasan yang besar baginya. Di dalam surat Ghafir, ya, ayat ke-17, kalau tadi surat An-Nisa ayat 40, ya, surat Ghafir ayat ke-17, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. Pada hari ini, yaitu hari akhirat, ya, melewati sirat tentunya, dibalas semua amalan-amalan seorang hamba. Tidak ada kezoliman pada hari itu. Dalam ayat lain Allah berfirman, wallahu yaqdi bil haq. Allah yang akan menghukum dengan kebenaran. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 69 Allah berfirman, wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan akan ditetapkan diputuskan, ya, pengadilan untuk di antara mereka dengan benar, mereka tidak akan dizalimi Allah. Apa dalilnya di dalam sunnah? Ya, di dalam sunnah Nabi SAW bersabda, eh, di antaranya Nabi SAW bersabda, awalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Pertama kali yang akan diadili oleh Allah yaitu perseteruan di antara manusia tentang darah. Jadi sebelum masuk surga itu akan diadili tentang darah. Dan Nabi SAW bersabda, man kanat indahu mazlama li akhihi falyatahallalu minhu.
al-yaum. Barang siapa yang ada kezoliman ya, seorang hamba dengan saudaranya yang lain, maka hendaklah sebelum dia meninggal, dia meminta halal atas kezoliman itu. Jadi, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya sebelum kita meninggal, kita itu coba introspeksi, muhasabah, kita ini pernah menzolimi siapa? Kita pernah menzolimi fisik siapa misalkan, atau menzolimi uang orang siapa, atau kehormatan orang ya. Maka kalau kita pernah menzolimi orang ini, orang-orang ini wajib kita meminta kehalalan di dunia, minta maaf ya, meminta maaf, meminta dihalalkan. Kalau memang harus dikisos di dunia nggak apa-apa ya. Misal kita pernah mukul, silakan pukul lagi. Atau kita pernah mengambil uang, kita ganti ya. Atau kita pernah menzolimi kehormatan seorang, maka silakan kita perbaiki ya. Kita minta maaf, kemudian kita jelaskan kepada orang-orang bahwa tidak seperti demikian. Mengapa? Karena kata Nabi SAW, fa innahu laisa dinar wala dirham. Karena pada hari itu sudah nggak ada lagi dirham dan dinar. Sebelum diputuskan untuk saudaranya, maka di sana diambil hasanatuh ya, yaitu kebaikannya. Jadi kita nanti akan membayar membayar seseorang itu dengan amalan kita. Tentu kita nggak mau ya di akhirat. Tetapi ya mau nggak mau kalau kita nggak memperbaikinya di dunia, di akhirat seperti itu. Kemudian fa'ilam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiatin akhihi faturihat alaihi. Kalau dia nggak ada kebaikan, diambil dosa saudaranya yang pernah dia zalimi itu dilemparkan kepadanya atau diserahkan kepadanya. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, yakhlusul mu'minuna minan nar ya, fayuhbasuna ala qantara bainal jannati wan nar. Seorang mukmin akan dibersihkan, akan selamat dari api neraka, maksudnya melewati sirat, selamat. Lalu mereka tertahan sebelum masuk surga di kontor, jembatan lain lagi, yaitu di antara surga dan neraka, fayuqassu li ba'di min ba'di. Maka di sanalah dikisos di antara mereka. Ya. Taib. Selanjutnya, fadal dibacakan, fadal. Taib. Selanjutnya yaitu dalil tentang haud, telaga Nabi SAW. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Kami akan memberikanmu al-Kautsar. Dan Kautsar itu adalah sungai di surga yang Allah berikan untuk Rasulullah SAW. Dari sungai ini mengalirlah eh, dari sungai Al-Kautsar ini sebelum apa namanya kau masuk surga, nanti ada haud, yaitu telaga Nabi SAW. Dari sungai Kautsar inilah mengalir telaga Nabi SAW ya. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ya, aku akan menduluhi kalian di atas di haud, artinya aku akan menunggu umatku di haudku, di telaga Nabi sebelum masuk surga. Kemudian eh, Nabi SAW menyebutkan haudnya itu yaitu masiratus syahr. Luasnya itu seluas perjalanan 1 bulan. Ma'hu abyadu minan laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihu atyabu minal mis, dan wanginya lebih wangi daripada kasturi. Wa kizanu kanujumis sama, dan kizanu yaitu gelas-gelasnya itu sejumlah bintang-bintang di langit, begitu banyak ya. Man syaraba minhu, siapa yang minum dari haud Nabi SAW, fala yazma'u abadan, tidak akan haus selama-lamanya ya. Dan ternyata haud tersebut akan dilewati oleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW, tetapi ya di dalam banyak riwayat disebutkan kecuali umat yang merubah ajaran Nabi, yang melakukan kebid'ahan, maka dia tidak diizinkan meminum haud ya. Kata Nabi
SAW ya ketika umat itu dilarang, ummati ummati ini umatku. Kemudian dikatakan engkau tidak mengetahui apa yang sudah mereka ubah dari ajaran agamu waktu di dunia. Maka Nabi mengatakan celakalah bagi orang yang merubah agamaku. Naam. Kemudian lanjut tentang surga dan neraka. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل الإيمان بالجنة والنار؟ Naam, apa dalil beriman kepada surga dan neraka? Ini sangat jelas di dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman 24-25 ayat ke-24 25, "Fattaqun nar." Kata Allah, takutlah kamu akan nerakanya Allah. Ya, maksudnya jagalah diri kamu jangan masuk neraka. Allati waquduhan nas wal hijaro, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ya, manusia dan batu. Maksudnya bisa jadi bahan bakarnya ini sebagai bahan bakar untuk menyalakan api neraka ya. Seperti korek gitu yang menyalakannya. Dan ini disediakan uiddat lil kafirin. Telah Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Ini menunjukkan neraka itu sudah ada. Sekarang sudah Allah sediakan, sudah Allah ciptakan, sudah Allah ciptakan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat, dan berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah kita mendapat kabar gembira ini karena kita berusaha untuk beriman dan beramal soleh. Jangan khawatir, ada kabar gembira buat kita apa? Annalahum jannat, bagi mereka nanti masuk surga. Ya, dan ini kita harapkan ya. Termasuk ya kita belajar agama, mengetahui tentang keimanan, supaya kita beriman. Ini kan pokok-pokok keimanan. Kita upayakan, daurah misalkan, membaca buku, ngaji, ya, belajar lagi, belajar, baca Quran, baca hadis, mendengarkan ceramah, mengikuti kajian-kajian ini semua dalam rangka untuk apa sih ya? Untuk menambah keimanan dan motivasi amal soleh kita dan menjauhi dosa-dosa ya agar masuk surga, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya, subhanallah ya. Dan ayat-ayat dalil yang lain ya di dalam hadis yang sahih ya, doa Nabi SAW yaitu doa istiftah Nabi saat sholat malam. Nabi SAW berdoa, walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Ya, An-Nabiyyu hakun, Muhammad SAW hakun, wasa'atu hakun. Ya Allah, milikmu segala pujian, engkau yang maha benar, janjimu benar, bertemu denganmu benar, firmanmu benar, surga adalah kebenaran, neraka juga benar. Dan para nabi itu benar, dan Muhammad SAW itu benar, utusan Allah, dan hari kiamat itu benar. Naam, dan hadis-hadis tentang ini banyak ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan bersaksi Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, juga meyakini atau bersaksi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, dan keistimewaannya dia diciptakan dengan kalimat yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh yang Allah tiupkan kepadanya. Wal jannatu hakun wan naru hakun, dan dia meyakini juga bahwa surga itu benar, neraka itu benar. Adkhalahullahul jannata ala makana minal amal. Allah akan masukin dia ke dalam surga atas apapun amal yang dia lakukan dari amal solehnya. Artinya dia dijamin masuk surga dengan keimanan ini. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ Apa maksud beriman kepada surga dan neraka? Maksudnya kata beliau, at-tasdiqul jazimi bi wujudihima wa annahuma makhluqatanil an. Kita benar-benar yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa surga atau neraka itu ada, benar-benar ada. Dan dia makhluk yang sudah Allah ciptakan ya, dari sekarang. Wa annahuma baqiyatani bi ibqa'illahi lahuma. Dan kedua-duanya kekal karena Allah yang menjadikan dia kekal. Jadi dia nggak kekal dengan sendirinya. Jadi beda kekalnya Allah, maha kekalnya Allah dengan surga dan neraka itu, mereka makhluk yang Allah jadikan kekal sesuai dengan kehendak Allah ya. La tafniyani abadan, nggak akan binasa surga tersebut ya. Dan siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia pun akan kekal dan mendapatkan kenikmatan. Ya, dan ini yang kita dapat, yang ingin kita dapatkan ya di dunia ini. Seseorang kerja atau berdagang, ya atau
berupaya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan cuan bahasa orang sekarang itu supaya dapat cuan. Dengan cuan itu nanti dia bisa beli rumah, beli mobil, jalan-jalan, beli apa perhiasan, beli ya pokoknya sesuatu yang real yang dia dapatkan dari hasil kerjanya, bukan angan-angan. Nah, begitu surga, ya, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita beriman kepada Allah, kita berdoa, kita berzikir, juga ingin mendapatkan kenikmatan yang lebih hebat daripada sebagaimana pencari dunia. Kita juga sebenarnya mencari dunia ya, tapi bertingkat-tingkat keadaan manusia mencari dunia. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang setengah-setengah, ada yang ya biasa-biasa aja. Yang penting saya bisa makan, bisa hidup. Ada yang mati-matian siang dan malam untuk mendapatkan keberhasilan dunia supaya dia mendapatkan kemewahannya. Nah, orang yang beriman pun sama, mereka beramal, bekerja untuk mendapatkan surganya Allah yang real, yang nyata, bukan angan-angan. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Kata Allah, surga itu bukan angan-angan kalian, bukan angan-angan ahli kitab. Surga itu nyata, benar adanya yang sudah Allah siapkan. Ya, dan mereka yang sudah meninggal sudah mendapat orang yang beriman ya, sudah mendapatkan sebagian kenikmatan itu di alam barzakh ya. Dan nanti akan Allah sempurnakan lagi setelah hari kiamat. Dan ini nyata. Nah, makanya kita sangat yakin, sangat beriman. Ya, sebagaimana kita yakin bumi dan langit ini nyata, kenikmatan di dalamnya nyata, bukan angan-angan, bukan palsu, bukan mimpi ya. Kita nyata ini hidup di bumi, kita nyata bisa makan, kita nyata bisa memandang, menikmati keindahan-keindahan bumi, melihat langit, ya, memakan makanan yang lezat juga ada di bumi ini sesuatu yang membinasakan ya api misalkan atau kehancuran-kehancuran yang kita hindari, penyakit-penyakit yang kita jauhi atau apa orang-orang yang jahat yang ingin kita apa yang kita tidak ingin bertemu dengannya, begal, maling, pencuri, perampok itu kan kita berusaha menjauhi mereka. Nah, nyata itu ada ya, hukuman itu ada di bumi ya, hukuman orang yang bersalah juga reward ya atau ganjaran atau apa ujroh ya gaji atau balasan di bumi ini juga real nyata. Begitu juga akhirat. Itu bukan bukan hayalan, itu nyata juga ada sudah Allah siapkan dan kita sangat beriman itu ada. Sebagaimana Allah ciptakan bumi dan langit ini ada, begitu juga akhirat juga ada dan mudah bagi Allah menciptakan keduanya dan itu sebagai ujian bagi manusia. Ada yang nggak percaya ya akhirnya dia hidup semaunya, tidak beriman dan dia akan menyesal. Ada yang sangat yakin dan percaya dan dia beruntung tentunya orang-orang yang beriman ya. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى سؤال ما الدليل على وجودهما الآن؟ Apa dalil adanya surga dan neraka tadi? Al-Baqarah 2324, uiddat lil kafirin, neraka telah disediakan untuk orang-orang kafir ya, fil madi. Uiddat itu artinya telah dipersiapkan oleh Allah, artinya sudah diciptakan. Surga juga dalam surah Al-Imran ayat 133 Allah berfirman, uiddat lil muttaqin ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard, uiddat lil muttaqin. Naam. Di dalam hadis Nabi SAW Nabi SAW bersabda bahwasanya diperlihatkan ya kepada Nabi SAW bahwasanya eh, fil jannah ya diperlihatkan ditampakkan kepadaku di dalam surga faro'aitu aktsara ahliha al-fuqara, maka aku lihat kebanyakan penghuni surga itu orang fakir. Makanya beruntunglah orang-orang yang fakir yang beriman ya, karena mereka yang akan banyak masuk surga. Dan hati-hati orang-orang yang kaya. Ya, hati-hati orang-orang yang kaya, ya berarti ini kan dia harus benar-benar bertakwa. Wa tu finnar, dan diperlihatkan kepadaku neraka itu aktsara ahlihan nisa. Nah, ini juga diperlihatkan neraka dan aku lihat yang paling banyak di neraka itu perempuan. Maka hati-hati juga buat wanita nih. Jauhi sebab-sebab yang bisa menyebabkan dia masuk masuk neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Nasallallahu jannah wa nauzubika minan nar. Naam. Pertanyaan selanjutnya. قال المصنف رحمه الله تعالى ما الدليل على بقائهما لا تفتيان أبدا؟ Apa dalil bahwa surga dan neraka itu pasti kekal dan tidak akan binasa? Dalilnya banyak. Di Al-Quran banyak banget. Ya Allah berfirman, khalidina fiha abadan, dzalikal fawzul azim, wa ma hum minha bimukhrajin. Ya, dan yang lainnya.
ata'an ghairu mahzuz majzuz ya la maqtu'atin wala mamnu'ah inna hada la rizquna ma lahu min nafad innal muttaqina fi maqamin amin. Ini semua dalil-dalil tentang kekalnya surga dan kekalnya kenikmatan di neraka. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman itu yuriduna ayyakhruju minan nar wa ma hum wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka, kata Allah nggak akan pernah mereka keluar dari sana, ya walahum adzabum muqim, dan mereka akan mendapatkan azab yang senantiasa selalu mereka rasakan. Nauzubillah min dzalik ya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Orang muttaqin itu akan berada di tempat yang aman, yang nggak akan binasa ya. La maqtu'ah wala mamnu'ah. Tidak akan maqtu'ah, tidak akan terpotong kenikmatannya di sana. Nggak ada. Kalau di dunia terpotong kita. Nikmat makan sampai kapan sih kita nikmatin? Kalau sudah apa kenyang kan. Kalau sudah kenyang tuh enak. Seenak-enak apapun makanan itu kalau sudah gendut, sudah maksudnya sudah banyak kita makan sampai perut kita kembung, selesai, nggak enak lagi. Atau sampai kita habis uangnya, nggak ada lagi makanan, nggak ada lagi stok logistiknya di kulkas kita, nggak ada lagi, sudah nggak bisa lagi kita makannya. Wala mamnu'ah, dan tidak dicegah dia dari kenikmatan itu. Ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya mereka mengatakan dalam surat Shad ayat 54, inna hada la rizquna ma lahu min nafad. Ini rezeki kami. Ya, sungguh rezeki kami yang Allah berikan dan dia tidak akan nafad, tidak akan binasa rezeki tersebut. Allah berfirman la yazukuna fihal maut. Ya, mereka tidak akan merasakan lagi kematian illal mautatal ula, kecuali kematian pertama waktu di dunia. Ad-Dukhan 56. Naam. Eh di dalam sebuah hadis ya Nabi SAW bersabda, "Amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fi fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyun." Ahli neraka maka mereka berada di dalam neraka, kekal di dalamnya, nggak akan hidup, nggak akan mati ya. Begitu juga ahli surga. Kemudian ya di dalam sebuah hadis disebutkan ya bahwasanya ahli surga dan ahli neraka didatangkan kematian. Kematian tersebut dalam riwayat lain ya Allah ciptakan dalam bentuk seperti kambing ya. Kemudian setelah itu didatangkan kematian summa yuzbahu. Kemudian dipotong kematian tersebut sehingga nggak ada mati lagi. Kemudian dikatakan, oh ya, summa yunadi munadin, ada penyeru yang menyeru antara penghuni surga dan penghuni neraka, ya ahlal jannah la mautun, wa ya ahlan nar la mautun. Wahai ahli surga, sudah tidak ada lagi kematian. Wahai ahli neraka, sudah tidak ada lagi kematian. Ya, fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim, wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Maka orang yang ahli surga semakin bertambah kegembiraannya, kesenangannya di atas kegembiraan mereka, dan ahli neraka semakin sedih dan terpuruk di atas kesedihan mereka. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى سؤال ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة. Apa dalil bahwa orang beriman akan melihat Allah di akhirat? Nah, ini juga keimanan Ahlussunnah wal Jamaah, ini keimanan Nabi SAW, Nabi yang mengabarkannya, ini keimanan para sahabat, ini keimanan para tabi'in, ini keimanan para atba'ut tabi'in, ini keimanan para a'immatul arba, juga keimanan para imam Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang yang beriman akan melihat Allah di surga. Dalilnya mana? Jelas. Al-Quran. Ya Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nazira. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Wajah yang bercahaya, yang bahagia. Kenapa? Ila rabbiha nazira. Mereka akan melihat Rabb mereka dengan kedua matanya langsung ya. Yang artinya orang beriman dengan nyata, bukan hayalan, bukan melihat dengan hati, enggak, dengan mata. Ya, kita ini kan nikmat ya. Kita ini melihat itu, kenikmatan melihat itu kan dengan pandangan. Ya, kita melihat apa? Gunung, melihat bunga, melihat kucing-kucing yang lucu, kita melihat anak-anak kita ya, yang beribadah. Senang kita kan melihat pasangan kita. Nah,
itu kan dengan pandangan, ya, penglihatan gitu. Nah, nanti kita juga di akhirat akan melihat Allah dengan mata kita, ya, dan melihat Allah dengan jelas, ya. Tidak ada penghalangnya, tidak akan saling apa saling bertumpuk seperti kalau kalau ada tablik akbar ya, kita tuh kalau kajian kalau penuh banget itu kan duduk misalkan suka ketutup sama orang lain gitu nggak kelihatan ulamanya, ya. Nah, nanti ketika melihat Allah nggak akan seperti itu. Ya, semua akan melihat dengan jelas, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum, ya. Ayanan, ya. Engkau akan melihat, kalian akan melihat Rob kalian benar-benar dengan penglihatan. Ya, kama tarawna hada, sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Ya, ini kata para ulama bukan tasbih antara bulan dengan Allah, enggak, tidak sama Allah dengan bulan purnama tentunya, tapi tasbih ru'ya, ya, bir ru'ya, mempersamakan melihatnya. Artinya kalian melihat bulan purnama kan jelas, enggak ada penghalangnya. Benar-benar jelas, kalian tidak berdesak-desakan. La tudamuna fi ru'yatihi. Ya, makanya kata Nabi SAW, supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan melihat Allah ini, hendaklah kita menjaga menjaga sholat kita. Ya, di antaranya yaitu menjaga menjaga sholat kita. Naam, lanjut. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل الإيمان بالشفاعة، وممن تكون ولمن تكون ومتى تكون؟ Baik, tentang syafaat. Syafaat adalah pertolongan. Ya, pertolongan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin bagi hamba-hambanya untuk menolong hamba-hamba yang lain. Itu syafaat. Dan syafaat itu hakikatnya milik Allah. Ya, milik Allah syafaat itu. Karena seseorang bisa menolong dengan apa? Dia bisa menolong dengan pertolongan dari Allah. Allah yang mengizinkannya, Allah yang memberikan kemampuan dia untuk bisa memberi pertolongan, ya, kemuliaan tersebut, dan orang yang ditolong itu pun atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, nggak Allah tolong tentunya, ya. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Az-Zumar ayat 44. Milik Allah semua syafaat itu. Makanya di dalam apa? Di dalam usul salasa itu, ya. Enggak, the Qawaidul Arba itu disebutkan asyafa'u syafa'atan, ya. Syafaat itu ada dua. Ada syafaat musbata, ada syafaat eh, manfiyah. Ada syafaat yang ditetapkan dengan dalil, ya, syafaat yang kita berharap kepada Allah, memintanya kepada Allah, ditetapkan dengan dalil, syaratnya dua, Allah ridhoi, Allah berikan izin, ya. Ya, diberikan izin pemberi syafaatnya itu karena Allah memuliakannya, dan orang yang disyafaati oleh orang yang memberi syafaat itu orang yang Allah ridhoi, ya. Kemudian syafaat manfiyah itu syafaat yang diminta kepada selain Allah. Ya, seperti orang meminta syafaat kepada nabi, minta syafaat kepada malaikat, ya, itu syafaat yang tidak diridhoi. Kenapa? Karena nggak diizinkan Allah meminta syafaat kepada selain Allah, ya. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni." Surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali yang Allah berikan izin. Ya, dalam surat An-Najm ayat ke-26 Allah berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'ah." Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka. Jadi percuma kita minta Jibril berikan aku syafaat, misalkan Israfil berikan aku syafaat, Mikail berikan aku syafaat, nggak akan bermanfaat. Termasuk seorang meminta syafaat kepada para nabi. Ya Rasulullah berikan aku syafaat. Ya Nabi ini, apalagi kepada selain mereka, ke kuburan-kuburan misalkan, berikan saya syafaat, wahai wali, berikan saya syafaat, nggak akan bermanfaat, nggak bisa. Bahkan itu kesyirikan karena dia telah berdoa kepada selain Allah. Ya, illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardah. Kecuali siapa yang Allah izinkan, dan orang yang Allah berikan izin untuk memberi syafaat ini karena Allah ingin memuliakannya. Dan di antara hamba Allah tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Dan syafaat Nabi Muhammad SAW itu di akhirat nanti, nggak sekarang. Jadi nggak sekarang kita minta sekarang kepada Rasulullah, ya ini kesyirikan. Tapi bagaimana cara meminta yang benar kepada Allah? Ya Allah, berikan aku syafaat Nabimu Muhammad SAW, itu baru boleh.
Wayardoh, dan orang yang diberikan syafaat, ya di antara syafaat itu nanti syafaat Nabi SAW, Nabi diizinkan Allah untuk memberikan syafaat ahli neraka dari kalangan umatnya pelaku dosa besar untuk dikeluarkan dari neraka. Maka Nabi pun memberi syafaat tersebut. Nah, orang yang diberikan syafaat itu orang yang Allah ridhoi. Kalau nggak tidak Allah ridhoi, maka tidak akan mendapatkan syafaat. Allah berfirman, "Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu." Ya, tidak akan bermanfaat syafaat kecuali siapa yang Allah berikan izin ya. Dalam surat apa itu Mudatsir ya. Fama tanfa'u syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Orang yang tidak Allah ridhoi ya pelaku kesyirikan. Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Maka orang-orang kafir, apabila misal ada orang beriman, ingin memberikan, orang beriman juga di antara yang Allah izinkan bisa memberikan syafaat. Lalu orang beriman ini ingin menolong saudara-saudaranya yang kafir misalkan. Ah, saya dulu punya orang tua, atau saya dulu punya anak, atau saya dulu punya keluarga yang dia tidak beriman, maka saya ingin memberikan syafaat kepadanya. Karena Allah sudah mengizinkan saya misalkan, ya Allah, tolonglah si fulan ini keluarkan dari neraka misalkan. Maka karena dia tidak beriman, melakukan perbuatan kesyirikan, tidak Allah ridhoi, tidak bermanfaat syafaat tersebut. Ya, makanya syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarganya, misalnya Abu Lahab, itu nggak akan bermanfaat. Nabi nggak akan bisa menyelamatkan Abu Lahab di neraka. Ya. Kecuali ada kekhususan Abu Talib, itu pun bukan dikeluarkan dari neraka, hanya diringankan hukumannya di neraka. Ya. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى سؤال كم أنواع الشفاعة وما أعظمها. ada berapa jenis-jenis syafaat? Banyak ya. Dan yang paling agung syafaatul uzma, syafaat Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaat ketika manusia berdiri lama di padang mahsyar. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana perincian dari keadaan manusia di padang mahsyar. Ya, mereka akan berdiri keringat sampai ke telinga mereka, dan satu harinya 50.000 tahun. Bayangkan betapa lamanya mereka di sana, maka mereka pun akhirnya memohon pertolongan, ya, yaitu mencari manusia-manusia yang mulia yang Allah cintai supaya segera Allah putuskan hukuman apa keadaan mereka. Maka saat itu mereka mendatangi para nabi dan rasul, mendatangi Nabi Adam alaihissalam, mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, mendatangi Nabi Musa alaihissalam, mendatangi Nabi Isa alaihissalam, dan ternyata semuanya mengatakan ini bukan milik saya syafaat ini. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW pun mengatakan ini adalah syafaatku yang Allah muliakan. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-79, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan melakukan sholat tahajud itu Allah akan membangkitkanmu Muhammad SAW dan memberikan kepadamu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Dan maqaman mahmuda itu adalah syafaatul uzma yang Allah Subhanahu wa taala muliakan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi pun mengatakan analaha, lalu Nabi pun bersujud dan memuji-muji Allah dengan puji-pujian, zikir-zikir, puji-pujian yang belum pernah Nabi baca di dunia. Jadi puji-pujian khusus saat itu. Ya, kemudian Allah pun memerintahkan Nabi untuk mengangkat kepalanya, kemudian was'al tu'ta, mintalah kepadaku, aku akan berikan permintaanmu Muhammad, wasfa'tu syafa', dan mintalah syafaat, aku akan izinkan engkau memberi syafaat, ya. Kemudian yang kedua, syafaat untuk membuka pintu surga, ya. Dan yang pertama kali membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang pertama dulu masuk. Syafaat kaum yang diperintahkan harusnya dia masuk neraka, tapi dengan syafaat tersebut nggak jadi mereka masuk neraka, dikeluarkan dari neraka. Yang keempat, syafaat ahli tauhid, ya, yang dikeluarkan dari api neraka setelah mereka disiksa di neraka, lalu
melalui syafaat para malaikat, melalui syafaat orang-orang beriman, dan terakhir Allah Subhanahu wa taala yang akan membersihkan, mengeluarkan mereka dari neraka jahanam. Makanya orang yang bertauhid, ya, ahli tauhid, orang muslim pasti masuk surga selama dia tidak keluar dari keislamannya, ya. Sebesar apapun dosanya, kalau Allah kehendaki dia disiksa dulu di neraka jahanam, maka nanti dia akan dikeluarkan dari api neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian syafaat yang kelima, syafaat untuk mengangkat derajat ahli surga, ya, untuk mengangkat kaum dari derajat ahli surga, ya, di mana syafaat tersebut syafaat yang tidak hanya milik Nabi SAW, tapi orang tua misalkan sama anaknya, bisa dia memohon kepada Allah untuk mengangkat derajat anaknya sebagaimana derajat dirinya. Terus sebaliknya, anak dan orang tua, misal anaknya derajatnya tinggi, orang tuanya derajatnya di bawah, dia meminta kepada Allah agar diangkat derajat orangnya. Ini pun termasuk syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, ya. Kemudian yang terakhir, syafaat meringankan azab sebagian orang kafir. Ini adalah syafaat yang ini kekhususan Nabi SAW, yaitu syafaat Nabi terhadap pamannya Abu Talib, ya, di mana beliau diringankan, disiksa di neraka jahanam yang paling ringan, yaitu dipakaikan trompa dari neraka yang dengan panasnya itu menggelegak ubun-ubunnya, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى سؤال: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ kemudian ada pertanyaan di sini, apakah seseorang itu masuk surga atau selamat dari neraka disebabkan amalnya? Ya, maka berdasarkan dalil-dalil, ya, eh, ini menunjukkan bahwa memang kita masuk surga itu, harga surga itu bukan dengan amalan kita. Ternyata kita masuk surga itu karena murni karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin memberikan rahmatnya kepada kita. Ya, ya. Jadi harganya, ya. Jadi eh, harga surga itu nggak bisa dibayar dengan amalan kita. Tetapi untuk masuk ke dalam surga ada sebabnya. Sebabnya adalah amalan. Beda dengan harga dan sebabnya tadi, ya. Jadi contohnya gini, ya. Eh, ada orang tua misalkan ingin memberikan hadiah kepada anaknya. Hadiah yang sangat mewah. Anggaplah orang tua ini ingin memberikan anaknya eh, kendaraan. Wah, ini kan disukai anak-anaknya. Kendaraan yang mewah. Misalkan ingin memberikan anaknya BMW. Ya. Dia ingin memberikan anaknya BMW. Jadi murni dia ingin memberikan hadiah sama anaknya BMW. Tapi dia kasih tahu kepada anaknya, wahai anakku, ayah akan kasih kamu hadiah BMW. Tapi syaratnya kamu harus, nah misalkan melakukan ini, misal kamu harus bantu ibumu cuci piring setiap selama sebulan gitu, atau kamu harus menanam, atau kamu harus menulis sebuah buku yang kecil saja misalkan. Nah sebenarnya pekerjaan dia itu nggak sesuai dengan harga BMW tersebut. Pekerjaan dia ringan, pekerjaan dia misal hanya nyapu ngepel selama seminggu, bantu orang tuamu. Nah ini sebab supaya dia dapat hadiah. Kalau kamu nggak melakukan itu nggak akan saya kasih. Tapi pemberian ini, ya, murni kasih sayang untuk anaknya tersebut. Walillahil masalul a'la, ya, tentu Allah tidak sama dengan makhluknya. Ini hanya pendekatan saya. Jadi kita masuk surga itu murni rahmat dari Allah. Dari mana dalilnya? Dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadum minkum bi'amalihi. Ya. Kalian berbuatlah lebih baik, ya, dan berbuatlah dengan apa? Dengan lurus. Ketahuilah kalian tidak selamat dari neraka itu, artinya kalian bisa masuk surga itu bukan karena amalan kalian. Kemudian para sahabat bertanya, kalau ya Rasulullah wala anta, tidak juga
karena engkau ya Rasul, tidak juga engkau ya Rasulullah yaitu masuk surga karena amalanmu. Qala wala ana illa anni an yataghammadiyallahu birahmatin minhu wa fadlin. Melainkan ya aku bisa mendapatkan kemuliaan ini karena rahmat dan karunia dari Allah. Ya. Jadi kita masuk surga itu karena rahmat dan karunia Allah. Karena harga surga itu nggak bisa dibayar dengan amalan soleh. Karena amalan kita ini sebentar ya. Bayangin sholat cuma berapa menit sih? Sholat cuma 5 menit, ya 10 menit lah. Terus kita sholat juga nggak selama-lamanya. Paling sampai kita meninggal, selesai kita sholat. Tapi coba bayarannya apa? Surga yang selama-lamanya, kenikmatan yang selama-lamanya. Kan nggak sebanding harganya. Karena itu surga itu adalah murni kasih sayang Allah, ya, pemberian rahmat dari Allah untuk hamba-hambanya. Adapun untuk masuk ke dalamnya ya syaratnya itu ya bukan berarti ya kalau itu rahmat Allah ya udah saya nggak usah beriman mursal, enggak, salah. Tetap kita harus beramal karena sebab untuk masuk surga dengan amal. Nah, Allah berfirman, wanudu apa? Wanudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun kata Allah dalam surah Al-A'raf. Dan diseru kepada mereka untuk memasuki surga yang sudah Allah sediakan atas usaha kalian, atas amalan kalian ya. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى سؤال: ما الدليل الإيمان بالقدر جملة؟ Taib, sebelum kita masuk tentang beriman kepada takdir ini, tentang surga tadi karena kasih sayang Allah, ya, karena huruf ba beliau menjelaskan di sini fa innal ba ya, al musbata fil ayat ya ba sababiyah. Ba yang ditetapkan oleh ayat maksudnya engkau masuk surga bima kuntum ta'malun dengan sebab amal yang kalian lakukan. Adapun ba yang apa eh, ba yang di dalam hadis kalian masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Kata beliau, ba di sini adalah ba'us tsamaniyah, ba tentang harga. Artinya harga surga itu memang nggak sebanding dengan amal. Tapi untuk masuk ke dalam surga sebabnya harus beramal, harus beriman dan beramal soleh. Dan termasuk derajat-derajat surga itu juga disebabkan ya dengan tingkatan amal-amal seseorang ya. Nah, selanjutnya dalil tentang takdir. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-38, wa kana amrullahi qadram maqdura. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-42, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 47, wa kana amrullahi maf'ula. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat ke-11, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan juga hadis ya dari Nabi SAW tentang beriman kepada takdir, hadis Jibril ya, yang terkenal, yaitu Nabi SAW bersabda wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik atau yang buruk. Dan di dalam hadis yang lainnya ya, dalam hadis Mu'adz bin Jabal ya kalau nggak salah, Rasulullah SAW bersabda, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, apa yang akan kau dapatkan pasti tidak akan salah, dan apa yang tidak engkau dapatkan pasti engkau nggak akan dapatkan. Karena itu semua sudah ditakdirkan. Naam. Bismillah. Fadal Hasan. قال مصنف رحمه الله تعالى سؤال: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ Tingkatan beriman kepada takdir. Karena takdir ini sebenarnya bagian dari beriman kepada Allah. Takdir ini bagian dari beriman kepada Allah. Karena takdir ini berkaitan dengan kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna kemampuannya. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 itu nggak disebutkan beriman kepada takdir. Ya, laisal birra man amana billahi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Cuman 5 disebutkan. Adapun ayat-ayat tadi yaitu beriman khusus kepada takdir. Kenapa kata para ulama di antara hikmahnya tidak disebutkan takdir dalam ayat tersebut? Karena takdir ini bagian dari beriman kepada Allah.
Lalu diperinci di dalam hadis Rasulullah SAW, wa antu'minna bil qadari khairi wa syarrihi. Makanya takdir itu rukun iman yang keenam. Yang keenam ya. Ada berapa tingkatan? Ada 4. Dan kalau ingin sempurna keimanan kepada takdir, wajib dia mengimani rukun takdir yang 4 ini. Yang pertama yaitu al-imanu bi ilmillah al-muhitu bi kulli syai'in. Meyakini bahwa Allah Maha sempurna ilmunya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Sehingga Qadariyah ya, firqah yang sesat. Kenapa? Karena mereka meyakini segala sesuatu itu eh, tidak ditakdirkan. Segala sesuatu manusia itu memiliki masyiatu tammah, masyiah yang sempurna sehingga dihukumnya Allah baru tahu mereka ahli surga atau neraka setelah mereka berbuat baik atau berbuat buruk. Maka ini kan seakan-akan mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Makanya wajib kita meyakini tingkatan pertama ini bahwa Allah Maha berilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana kejadiannya, di mana kejadiannya, apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala wa huwa ala bikulli syai'in alim. Dia mengetahui segala sesuatu. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu diketahuinya ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma ya'lamu ma baina aydihim wa ma ya'lamu ma baina aydihim. Dia mengetahui apa yang di hadapan dan apa yang di belakang wa ma khalfahum ya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia mengetahui apa yang ada di langit, apa yang di bumi. Ya, ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dia mengetahui yang kalian nampakkan, yang kalian sembunyikan. Ya, makanya Allah Maha sempurna keilmuannya. Innallaha kana aliman khabira. Dia Maha berilmu dan mengetahui semua yang terperinci, yang lebih detail lagi. Ya, makanya subhanallah, mengapa Allah mencintai para ulama dan para ulama itu sangat dicintai oleh kaum muslimin ya. Kenapa? Karena mereka cerdas, karena mereka mengetahui banyak hal, khususnya mereka mengetahui tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, mengetahui syariat Allah, mengetahui Al-Quran, yang mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis-hadis Nabi SAW, sangat cerdas. Dan manusia fitrahnya takjub ya, sangat takjub dengan orang yang cerdas, orang yang yang banyak pengetahuannya ya. Dan para ulama mereka dari sisi pengetahuan mereka sangat cerdas, hafalannya kuat ya. Makanya para ulama, para fuqaha itu ahli hadis itu al-hafidz semua, al-hafidz. Mereka yang hafidz. Selain Al-Qur'an yang mereka hafal ratusan ribu hadis ya. Sehingga mereka sangat diagungkan dan selain mereka berilmu, mereka mengamalkan ilmunya. Mereka hidup dengan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Ya, mereka melaksanakan perintah Allah, taat, tunduk patuh terhadap Allah. Sehingga manusia pun mencintai para ulama. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu. Ya. Tadi tingkatan yang pertama itu ilmu. Tingkatan yang kedua, al-imanu bi kitabati dalika. Mengimani bahwa segala sesuatu ini sudah Allah tulis di lauhul mahfuz. Ya, wala bin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada daun yang berguguran ya, yang jatuh. Tidak ada satu biji yang di muka bumi ini, tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, kecuali semuanya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah Allah catat ya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi bahkan. Karena makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Allah perintahkan untuk menulis segala sesuatu. Tingkatan yang ketiga, meyakini bahwa al-imanu bimasyiatillahi nafidati wa qudratihi syamilah. Meyakini bahwa segala yang terjadi ini atas kehendak Allah. Masya'akana wa malam yasha'alam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki gak akan terjadi. Dan yang keempat, meyakini bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Ya. Martabatul rabi'ah al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli syai'in. Ya, wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim. Khaliqu kulli syai'in fa'budu. Dialah pencipta segala sesuatu, beribadalah hanya kepadanya. Naam.
قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال ما الدليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم. Dalil tentang Allah Maha berilmu banyak. Tadi sudah kita bacakan ya. Al-Hasyr ayat 22. Alimul ghaibi wasyahada. Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. At-Talaq ayat 12. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Saba ayat ketiga, alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbar. Yang maha mengetahui yang gaib, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah walaupun itu sekecil dzarrah, baik di langit atau di bumi, baik yang kecil apalagi yang besar. Allah mengetahui segala sesuatu. Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisinya kunci-kunci yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Ya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Al-An'am 124. Allah Maha mengetahui di mana Dia akan memberikan risalahnya kepada orang yang tepat pasti. Ya, yaitu para nabi dan rasul, dan banyak dalil-dalil yang lainnya ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال ما الدليل المرتبة ما الدليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير. Dalil tentang martabat kedua, Allah mencatat segala takdir, segala sesuatu. Surat Yasin ayat 12. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu sudah Allah perhitungkan di imamin mubin. Imamin mubin maksudnya Lahul Mahfuz. Inna dalika fi kitab. Yang demikian itu sudah tertulis di dalam kitab Lahul Mahfuz maksudnya ya. Kemudian qala fama balul qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Ya. Ilmunya ya, pengetahuan tentang orang-orang terdahulu misalkan ya, itu ada di sisi Allah yang sudah Allah catat di sebuah kitab. Allah tidak akan pernah tidak akan pernah salah, dan Allah tidak akan pernah lupa. Ya. Tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah salah. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال كم يدخل في هذه المرتبة من التقدير. nah berkaitan dengan dalil sebelumnya, dalil tentang kitab ya, yaitu di dalam hadis ya. Tadi kita nggak belum bacakan hadisnya. Ya. Nabi SAW menyebutkan ma min nafsin manfusatin, tidak ada satu jiwa pun illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nar wa illa waqad kutibat syaqiyatun aw sa'id syaqiyah kutibat syaqiyatun aw sa'idatun. Tidak ada satu jiwa pun melainkan Allah sudah mencatat kedudukannya di surga atau neraka, dan tidak ada satu jiwa pun melainkan sudah Allah tetapkan bahagia atau eh, sengsaranya. Riwayat Muslim. Kemudian hadis Suraqah ibn Malik ya, dia mengatakan ya Rasulullah, eh, bukankah amalan kita ini sudah diciptakan? Ya, maksudnya bukankah kita ini beramal, beragama itu sudah ditetapkan oleh Allah? Fimal amalul yaum. Kalau itu untuk apa kita beramal sekarang? Ya. Apakah kita apakah bukankah jafati bil aklam wajarat bihil maqadir am fiha nastaqbal? Maksudnya eh bukankah segala sesuatu itu sudah dicatat ya, maksudnya sudah kering tintanya, bukankah sudah berlalu takdir-takdir atau nanti akan ditetapkan setelah dilakukan. Jadi apakah amalan itu atau kejadian selanjutnya itu ditentukan oleh takdir atau nanti apa yang kita amalkan. Bahkan Nabi mengatakan la bal fiha jaffati bil aqlam wa jarat bil maqadir. Enggak, bahkan semua sudah ditakdirkan. Lalu dia bertanya, fa fimal amal? Untuk apa kalau gitu kita beramal? Maka Nabi SAW bersabda, malu, kalian beramallah. Fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Ya, karena akan dimudahkan mereka beramal sesuai dengan apa yang diciptakan padanya. Dalam hadis lain, kullu amilin muyassarun li amalihi. Setiap orang yang beramal akan dimudahkan atas
amal apa yang ingin dia lakukan. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu سؤال tentang kitabah ini ada berapa tingkatan pencatatan amal atau pencatatan takdir, bukan amal apa, takdir. Beliau menyebutkan ada 5 takdir yang berkaitan dengan pencatatan dan itu kembali kepada ilmu Allah sebenarnya. Yang pertama, pencatatan sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Yang di sini disebut dengan takdir azali. Yang kedua, takdir umri, pencatatan tentang umur ya. Yang ketiga, takdirul umri aidon inda takhlikin nutfah fir rahim. Pencatatan umur yang pertama itu sebelum manusia ada di rahim ibunya. Kemudian takdir selanjutnya pencatatan di di rahim ibunya. Yang keempat, pencatatan setahun sekali ya, malam Lailatul Qadar. Dan yang kelima, takdir harian ya. Dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Naam. Itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال ما دليل التقدير الأزلى Azali. الأزلي Takdir azali apa dalilnya? Ya, artinya segala sesuatu sudah Allah tetapkan di dahulu ya. Dahulu sudah Allah tetapkan segala sesuatu. Mana dalilnya? Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah yang terjadi di bumi atau pada diri kalian melainkan itu sudah ada di catatan kitab yaitu di Lahul Mahfuz sebelum Allah melaksanakannya atau menjadikan musibah tersebut ya. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى ما دليل التقدير العمري في يوم الميثاق Takdir umur maksudnya ditetapkan takdir manusia di hari perjanjian kapan? Sebelum ruh itu ditiupkan ke bayi tersebut. Jadi sebelum itu manusia ada takdir perjanjian tentang ketauhidannya kepada Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-172 Allah berfirman, Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhuri min dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari anak Adam, dari anak Adam yaitu termasuk anak cucu keturunan Adam ya, dan Allah bersaksi dan mereka menyaksikan perjanjian itu. Perjanjian apa? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Semua anak cucu Adam mengatakan qalu bala syahidna. Yaitu ya Allah kami menyaksikan engkau adalah Rabb kami. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال ما الدليل التقدير العمري الذي عند أول التخليق النطفة Naam itu hadis Ibnu Mas'ud ya yang panjang tentang takdir nutfah ya. Ketika bayi itu sudah berumur 4 bulan 120 hari, Nabi SAW bersabda, "Mayur salu ilaihil malak." Maka diutus malaikat. Fayang fuhu fihi ruh, ditiupkan ruh kepada bayi tersebut, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu diperintahkan 4 catatan takdir untuknya. Bikat birizki wa ajali wa amalihi wa syakyun au sa'idun. Ditetapkan rezekinya, usianya, amalnya, bahagia dan susahnya. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال ما الدليل التقدير الحولي في الليل في الليلة القدر dalil tentang takdir tahunan. Maksudnya takdir kita ini ditetapkan setiap tahunnya di malam Lailatul Qadar. Di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 ke 5, fiha yufraqu kullu amrin hakim amron min indina. Pada malam Lailatul Qadar itu ditetapkan perkara yang sangat agung, perkara dari sisi kami. Maksudnya kata para ulama, perkara ini adalah perkara takdir semua makhluk tahun berikutnya. Jadi takdir kita sebenarnya tahun ini sudah ditetapkan saat di malam Lailatul Qadar. Makanya kita dianjurkan untuk iktikaf ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita ketetapan yang baik. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى سؤال الدليل التقدير اليومي Apa itu dalil
takdir harian dalam surah Ar-Rahman ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulla yaumin huwa fi sya'nin." Setiap hari Allah senantiasa dalam keadaan eh, sibuk mengurusi makhluknya, mengatur takdir makhluknya. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: ماذا يقتضي سبق المقادر بالشقاوة والسعادة؟ Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, karena ini sudah penjelasan nanti tentang perincian-perincian bagian dari martabat atau tingkatan takdir tersebut. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Fadol, kalau ada pertanyaan, silakan. Ya Ustadz, Jazakumullahu khairan. Ustadz tadi yang bertanya tentang takdir. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya benar-benar bingung tentang takdir yang saya pelajari. Ada yang saya dengar, baca, bahwa takdir yang memang sudah ditetapkan secara umum. Kemudian setiap tahunnya baru ditetapkan untuk takdir harian selama setahun di bulan Ramadan. Nah, penetapan itu apakah sudah ditulis juga, tinggal diturunkan, atau Allah tetapkan saat Ramadan itu untuk setahun ke depan? Itu penjelasannya seperti apa ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Nah, perlu diketahui ya bahwasanya beriman kepada takdir ini apa-apa yang disampaikan oleh para ulama itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Sehingga mereka menjelaskan takdir sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib mengimani apa-apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, apakah takdir tahunan itu berbeda dengan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, takdir azali tadi ya? Maka nggak berbeda. Karena segala sesuatu itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu. Nah, adapun tahunan itu untuk apa lagi? Maka takdir tahunan ini takdir yang Allah berikan kepada para malaikat untuk disampaikan kepada makhluk-makhluk tersebut. Ya, takdir yang berada di tangan malaikat seperti takdir yang ada di rahim ya, yang 4 bulan bayi itu ditiupkan ruh, nah, malaikat membawa takdirnya itu di tangan malaikat. Nah, tetapi apa yang ada di tangan malaikatnya ya tentu itu semuanya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Nah, tetapi terkadang ya, apa yang ada di tangan malaikat ini, karena malaikat nggak tahu hakikatnya di Lauhul Mahfuz, kan hanya Allah yang mengetahui hakikat di Lauhul Mahfuz tersebut. Dan itu adalah rahasia Allah. Dan itu adalah menunjukkan kemahasempurnaan Allah ilmunya, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya. Ya, dan kita nggak tahu itu. Tetapi malaikat diberitahukan sebagian takdir makhluk, baik itu tahunan maupun harian. Kan tanazzalu malaikatu warruhu fiha eh, biizni rabbihim. Pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun dan juga malaikat Jibril, mereka membawa urusan dari Allah. Urusan itu kan tadi apa? Urusan itu adalah takdir ya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk membawanya ya. Tetapi ya malaikat tahu setahun lagi misalkan usia orang ini meninggal di bulan ini. Tetapi kenapa kok ternyata misalkan karena dia menyambung silaturahim, karena dia melakukan kebaikan, sehingga usianya ternyata lebih lama lagi. Oh, ternyata apa yang di tangan malaikat itu tidak apa eh,
ternyata di Lahul Mahfuz mungkin ya Allah takdirkan dia usianya untuk bertambah. Dan bertambahnya usia itu dari takdir ya yang sudah diperintahkan malaikat tersebut, ternyata itu juga sudah ada di Lauhul Mahfuz. Jadi intinya secara umum ya, semua itu sudah di umul kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. Adapun perinciannya ini adalah takdir-takdir harian atau takdir tahunan tadi, atau takdir di mana di nutfah itu tadi ditiupkan ruh, itu adalah perincian-perincian yang perincian itu pun mengikuti induknya, utamanya itu Lauhul Mahfuz. Jadi nggak berbeda. Nah, rahasianya apa? Ya wallahu alam. Eh, Mengapa Allah tetapkan takdir dan kemudian sebagian takdir Allah perintahkan malaikat untuk menyebutkannya atau menetapkannya, itu semua adalah hikmahnya tentunya pasti ada ya, tapi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa mengatur makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui segala sesuatu. Malaikat pun ya, naam dia mengetahui sebagian takdir tersebut, tapi mereka hakikatnya nggak tahu yang sebenarnya yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Sehingga benar-benar kita sebagai seorang hamba Allah betul-betul pasrah, betul-betul tunduk, betul-betul takut, betul-betul berharap, betul-betul mengagungkan dan memuliakan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam. Iya, Ustadz. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, tentang Lailatul Qadar, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita umat Muslim diperintahkan di 10 hari terakhir Ramadan untuk bergiat mencari Lailatul Qadar. Dan yang saya tahu, Lailatul Qadar itu turun atau Allah anugerahkan kepada seseorang. Apakah artinya cuma satu orang yang dapat di 1 tahun itu, dan yang lainnya berarti tidak dapat? Dan kalau misalnya kita merasa kita mengalami tanda-tanda Lailatul Qadar, misalnya pagi bangun tidak terik dan tidak redup dan seterusnya, apakah kita bisa bilang bahwa saya mendapatkan Lailatul Qadar? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair. Nah, apa yang dimaksud mendapat Lailatul Qadar ini harus kita tahu dulu ya. Yang dimaksud mendapatkan Lailatul Qadar ya adalah dia mendapatkan keutamaan malam itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qadar itu sendiri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah, malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1.000 malam. 1.000 bulan, afwan. Ya. Kata para ulama, apa yang dimaksud dia lebih baik dari 1.000 bulan malam itu? Padahal cuma malam sebentar, paling berapa jam sih? Dari maghrib ya sampai subuh itu anggaplah yang panjang malamnya 12 jam, paling 12 jam. Tapi dia bisa mengalahkan 80, 86 atau sampai 86 tahun lebih lah ya. 12 jam tapi kualitasnya mengalahkan ibadah 86 tahun. Ini yang dimaksud mendapatkan Lailatul Qadar, itu artinya dia mendapatkan keutamaan beribadah lebih dari 86 tahun. Padahal dia ibadah cuma 12 jam di malam itu. Ya, apakah Lailatul Qadar itu hanya didapatkan untuk satu orang tertentu? Enggak. Lailatul Qadar akan didapatkan bagi orang yang beribadah, bagi orang yang bersungguh-sungguh mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Siapa yang dia malam itu berdoa kepada Allah, lalu dia memohon ampun, bertobat, nah bisa jadi tobatnya itu sama seperti tobat dia, bahkan bukan sama, lebih baik daripada tobat seseorang selama 86 tahun. Ya. Ada nggak orang yang 86 tahun bertobat terus? Ya Allah, ampuni aku, astagfirullah, ibadah terus dia. Lama 80 tahun. Kan belum tentu ada. Mungkin orang-orang zaman dahulu ya yang hidupnya ratusan tahun bisa. Ya 86 tahun itu ya nggak terlalu panjang bagi mereka. Bisa mereka beribadah. Tapi keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, karena usia umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun, Allah ingin memberikan keutamaan kepada umat Nabi Muhammad. Makanya dimotivasi mereka beribadah di malam Lailatul Qadar,
Supaya mendapatkan Lailatul Qadar maksudnya apa? Mendapatkan keutamaan itu. Mendapatkan keutamaan lebih baik beribadah daripada 86 tahun. Jadi Lailatul Qadar itu bisa didapatkan oleh semua orang. Semua kaum muslimin bisa mendapatkannya. Ya. Kalau dia bersungguh-sungguh beribadah di malam itu. Makanya dianjurkan di malam-malam 10 malam terakhir itu untuk iktikaf, menghidupkan malamnya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, Allah taala alam. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan ketiga, masih boleh Ustadz? Naam, tafadhali. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam belakangan warahmatullahi ini wabarakatuh. mungkin banyak beredar di sosial media orang menghujat orang berilmu, seorang ulama yang meninggal dunia. Namun ulama tersebut kemungkinan sudah memaafkan orang-orang yang menghujatnya. Apakah orang-orang yang menghujat tersebut masih dituntut di akhirat? Juga misalnya ini terjadi secara umum. Ketika seseorang merasa dizolimi, tetapi dia memaafkan dan mengikhlaskan lahir batin dunia akhirat, apakah orang yang menzoliminya itu tetap akan dituntut di akhirat? Eh, Kezaliman dan juga kebaikan sekecil apapun itu akan dituntut di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah." Di dalam surat An-Nisa itu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzolimi ya, hambanya walaupun itu sekecil zarrah. Jadi kebaikan apapun akan Allah balas, keburukan apapun Allah akan balas. Apalagi berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Makanya Nabi SAW bersabda, Kullul muslimi haramun. Setiap muslim itu Allah haramkan di antara mereka damuhu wa maluhu wa irduhu. Hartanya, darahnya, dan eh, kehormatannya. Ya. Baik itu dia hidup atau belum apalagi dia hidup atau dia wafat ya wala tasubbul amwat kan dan janganlah kalian mencela mayit ya nggak boleh ya mencela mayit tetap akan ada balasannya di akhirat ya makanya hati-hati kita berbicara hati-hati kita menulis hati-hati kita beropini apalagi mencela ya karena semua itu akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid kata Allah. Tidaklah mereka mengucapkan satu ucapan melainkan di sisi mereka ada malaikat yang mengawasi dan ada malaikat yang mencatatnya. Jadi hati-hati ya. Dan termasuk bagian dari ucapan itu adalah tulisan. Tulisan pun hati-hati. Ya, karena tulisan itu mewakili penulisnya. Ya. Para ulama itu ketika mereka menulis seakan-akan itu adalah pendapat mereka dan ucapan mereka. Makanya saat kita membaca buku para ulama, apa yang kita bacakan? Qalal muallif, berkata muallif. Tulisan seakan-akan lisan mereka. Ya, makanya subhanallah ya, di antara keberkahan para ulama itu adalah tulisan mereka. Naam, fisik mereka mayitnya meninggal dunia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi usia mereka panjang sepanjang masa dengan ilmu dan tulisannya itu ya berkah ya sampai nanti hari kiamat. Naam, wallahu taala alam. Ya, Afwan Ustadz. Satu lagi masih bisa Ustadz? Naam, tafadhali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya Waalaikumsalam tentang warahmatullahi wabarakatuh. kezoliman. Misalnya ada seorang istri yang mengatakan suaminya zalim kepada dia, atau adik kepada kakaknya yang mengatakan bahwa adik saya zalim kepada saya. Padahal pada dasarnya mereka yang salah, Ustadz. Artinya ketika dikasih tahu ini kebenarannya, dia pikir istrinya melawan kepada suaminya, atau si adik melawan kepada kakaknya. Padahal yang disampaikan si adik itu adalah hal-hal yang nyata, kebenaran, yang hak, dan sudah kelihatan haknya atau kebenarannya, namun si suami atau si kakak ini saja yang tidak memahami, tapi menyalahkan orang lain. Bila seperti ini, apakah benaran zolim
Atau sebenarnya yang mengatakan zolim dialah yang berbuat zolim yang tidak menyadarinya. Dan bagaimana nasihat Ustadz melihat situasi seperti ini? Eh, di dalam sebuah hadis ya Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Ibnu Abbas ya radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW bersabda, lau yu'tan nasu bid'awahum la akhadha rajulun amwala qaumin wa dima'ahum. Atau kama qala Rasulullah SAW. Seandainya seseorang itu dibenarkan atau diberikan atas sebatas klaim mereka saja, dakwaan mereka saja. Kamu zolim ya kepada saya. Akhirnya kita pun membenarkan, oh dia dizolimi misalkan. Hanya sebatas klaimnya saja pasti seseorang itu akan dengan mudah mengambil harta kaum yang lain dan mengambil darah kaum yang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, eh, hendaklah bagi orang yang liman da'ah itu al-yamin wal halif ya al-mudda'a alaihi. Orang yang mengklaim itu yang menuduh harus ada bukti, dan orang yang tertuduh cukup dengan bersumpah ya. Ini kaidah dalam peradilan ya, apabila ada orang yang menuduh dan yang dituduh. Jadi kalau hanya sekedar tuduhan, misalnya dengan mudah orang akan mudah mengambil harta orang lain, mengambil apa kehormatan orang lain, darah orang lain. Tetapi al-yaminu liman da'a ya, orang yang menuduh itu wajib menunjukkan bukti. Jadi kalau dia menuduh suaminya zolim atau istrinya zolim, apa buktinya? Dan itu semua ya harus dibuktikan nanti di depan hakim atau di depan orang yang mengadilinya. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Sedikit tambahan dari pertanyaan tadi, Ustadz. Naam. Apakah boleh bila dikatakan, ya sudah, kalau kamu tidak mau mengerti dan tidak bisa menerima, akan kamu lihat kebenarannya di akhirat. Apakah itu pernyataan kesombongan, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Eh, Kesombongan itu batarul haq wa ghamtun nas ya, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia ya. Tapi kalau pernyataan nanti kita akan lihat di akhirat, para nabi pun seperti itu dalam dakwah mereka ketika kaumnya menantang untuk turunkan azab. Kata mereka, "I'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin." Coba datangkan azab yang kalian ancam-ancam itu, wahai para nabi, kata orang-orang kafir ini ya. Atau pembangkang-pembangkang, pemimpin-pemimpin yang membangkang atau melawan dakwah para nabi dan rasul. Mereka menantang, datangkan. Maka para nabi pun mengatakan, fantaziru, silakan tunggu oleh kalian. Wa ini ma'akum minal muntazirin. Aku pun sedang menunggu. Entah itu di dunia, azab itu akan Allah turunkan, atau di akhirat yang sudah pasti akan ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang sudah ada selesai. Baik, eh, ada lagi pertanyaan? Kita cukupkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah kita akan lanjutkan mungkin pertemuan terakhir ya pada pekan depan ya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah memperbaiki semua keadaan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.